foto nggak pernah nunjukin gigi, Min. Betul. Apa? Karena gue nggak tahu apakah ini terjadi di diri gue doang atau orang yang punya gingsul juga kadang sama kayak gue. Kalau kita nyengir tuh nggak, kalau gue nyengir kadang bagus kadang kagak, apalagi kalau difotoin sama orang kan kita nggak bisa lihat muka kita pas nyengir gimana ya. Jadi akhirnya gue memilih untuk mencari gaya amannya itu senyum ataupun monyong. Sejarang itu gue punya foto nyengir karena memang lebih banyak hasilnya tuh jelek banget, kayak orang nabir ataupun kayak vampir yang kayak gitu, jelek deh. Makanya sering banget gue dapet komen, ih baru tahu kalau si Jasmine punya gingsul. Itu gingsulnya baru kah atau gingsul buatan kah? Nah, sebelumnya kayaknya nggak punya gingsul deh. Punya udah lama dari gue SMP, tapi emang nggak pernah gue tunjukin karena ini salah satu keinsecurean gue sih dulu. Kalau sekarang sebenarnya udah nggak insecure, tapi tetap jarang gue kasih lihat karena memang jelek gitu. Gue ngerasa kalau gue nyengir. Lo pada kalau ditanya mending cuci piring atau nyetrika, jawabnya apa? Nyetrika lah ya. Ini tuh selalu menjadi perdebatan gue sama teman-teman gue karena rata-rata mereka tuh jawabnya mending cuci piring. Jujur cuci piring itu adalah salah satu tugas gue di rumah, tapi yang paling gue nggak suka juga. Sumpah, apalagi kalau piringnya itu masih ada nasi ataupun tulang-tulang yang nggak dibuang dulu sebelum ditaruh di tempat cuci piring. Makanya itu adalah alasan kenapa gue lebih memilih nyetrika. Karena maksud gue kalau alasan temen gue kalau nyetrika tuh panas, gerah, ya udah pakai kipas. Tapi kalau cuci piring gue harus membuang sisa-sisa makanan itu. Orangnya jijian juga, jadi kayak apalagi kalau habis makan ikan itu piring bau amis, udah nggak bisa deh. Tapi lebih cocok jadi model sih. Udah panas banget ini ya, enak banget kalau minum es doger. Siapa yang nelfon? Halo, what's up guys? Ada apa nih guys? Telepon. Ada jawab? Iya, mau jadi model gak? Mau lah, sama Reval Hadi. Ya ilah, mau banget gue. Tapi masalahnya bayarannya kecil. Bayaran kecil, cuma nasi box doang. Nggak apa-apa, kagak dikasih makan juga gue kagak apa-apa. Puasa ada gue, yang penting gue sama Reval Hadi. Gas banget gue, gas. Oke. Anjir, ketemu ayang beb gue. Aduh, tapi gue udah 10 tahun lebih nih kagak jadi model. Terakhir kan gue jadi model jadi sapi di permen milk kita tuh. Latihan dulu kali ya gue biar gak ngaku-ngaku amat besok sama si Bang Repal nih. Kita latihan dulu kali ya. Terus 3. Aduh, encok pinggang gue. Kenapa gue ngaku banget ya? Padahal kan gue juara 3 model top internasional INTM. Nah, gue tahu, gue tanya aja sama Cici ya. Ci, gimana caranya biar kalau foto gayanya nggak agak kaku? Untuk mendapakan pose foto yang tidak terlihat kaku, ada beberapa tips yang bisa kamu coba. Oh begitu, bujuk deh, emang kagak salah gue nih punya Cici. Bagus banget di Top Marco Top deh nih. Dapatkan aplikasi Cici sekarang. Kalian akan menjadi model sekeren Barbara Palvin. Oh, kenapa lagi? Sumpah gue suka banget sama hasil foto lu kemarin. Suka sama hasil fotonya. Jelas lah, model internasional nih bos. Nah, si Revel tuh pengen collab lagi, pengen foto lagi sama lu. Gimana menurut lu? Mau lagi sama gue. Bilang ke Revel, emangnya gue cewek apaan? Ini kan mbak-mbak jamu deket rumah gue. Jamu. Bu, mau jamu bu? Enggak mbak. Mau lanjut, gue capek jualan. Mau udah yuk. Mau, udah mau. Udah ibu tuh rame, gue semperin kali aja dia mau jamu. Bener banget bu, emang si Lela itu gatal banget. Suami saya kemarin hampir digodain loh. Diajakin ke kontrakannya. Itu memang jandanya aja bu yang gatal, bukan ibu yang kurang. Emang jandanya gatal. Janda-janda sekarang kan emang kayak begitu bu, janda pirang. Siapa Mbak, ini? siapa ya? Saya, tukang jamu. Nah, saya ngedengerin karena saya relate bu. Kakak saya itu begitu juga. Tapi setelah saya suruh minum jamu saya, suaminya nempel. Soalnya kan jadi rapet tuh ya kan. Jadi kayak nempel mulu tuh. Ibu mau gak bu? Biar suaminya gak pada ketincut. Ya kan janda-janda kan, namanya orang gatel kan pasti udah begitu kan ya. Nih jamu saya ada bu, lagi buy one get one bu. Jamin tiap malam suami ibu minta susu ini, minuman susu ya. Iya. Nah ini bu, minum bu. Rasanya kecut, kayak kancut. Ya itu mah emang begitu bu, jamu mana ada yang enak. Emang begitu. Aduh anjir, kayak gue salah nyampur deh ini. Udah lupa lagi gue racikannya dari si Mbok. Emang begitu rasanya, tapi ntar hasilnya mantul. Bulu pada rontok semua, jadi mulus deh pokoknya badan ibu. Siapa bu? Anak ibu ini bu. Ya Allah kurus banget, ini kagak dikasih makan. Makannya susah. Udah ke dokter, udah dikasih obat. Bu, dibohongin sama dokter ya. 2024 ibu masih percaya sama dokter. Abis duit ibu abis. Mending minum jamu. Penafsu makan ini ada Buyung Upik. Umi Pipik bukan, ini Buyung Upik namanya emang. Bukan Umi Pipik, kenapa jadi Umi Pipik? Deh dijamin langsung gendut banget. Ponakan saya yang tadinya beratnya cuma berapa ya? Sekilo. Soalnya masih bayi. Enggak dong. Umur 4 tahun beratnya cuma 4 kilo, gila nggak tuh? Saya kasih jamu saya itu langsung naik 4,5
minumnya 3 ons doang ya, karena baru sehari. Kalau tiap hari banyak itu, langsung gendut itu. Alah itu Atan gendut. Minum deh ya. Kalian Bu, mau Bu? Jamu saya buat ibu semua. Ibu bayarin gimana Bu? Si Gudon udah capek jadi tukang jamu ya. Capek keliling-keliling mulu. Ada yang beli kagak, digodain sama kuli. Iya saya Bu. Ini buat ibu aja lah Bu. Nggak apa-apa. Kagak mau ibunya. Elah, jualan jamu lagi gue besok deh nih. Sumpah ini gue serius banget, gak bercanda. Bisa stop ke rumah gue nggak? Bisa stop gak? Capek banget anjir, tiap hari ada aja yang ke rumah gue dan teriak-teriak. Ini barusan banget ya, barusan banget. Gue lagi di kamar, ada yang teriak-teriak manggil-manggil nama gue, bahkan sampai gedor-gedor. Maksudnya apaan ini? Udah berasa rentenir lu, gedor-gedor rumah orang. Sabar. Ada juga kejadian nih, waktu abis nyoblos 14 kemarin nih ya kan. Gue abis nyoblos, gue ke Indomaret. Nah di Indomaret gue ketemu sama bocil-bocil cowok. Mereka manggil gue, ya gue nyapa balik lah ya. Abis itu udah nih gue masuk, ternyata mereka ngikut masuk ke dalam. Dan mereka tuh bawa teman-temannya yang lainnya. Jadi emang sengaja mereka tuh mau nunjukin bahwa ini loh rumah si Jasmine itu. Tapi bukan sampai situ aja, mereka manggil gue dengan teriak-teriak dan bahkan nyanyi-nyanyi Munaroh. Apakah manggilnya Kak Jasmine? Enggak, bukan gitu. Tapi manggilnya Kak Jasmine, Munaroh, Kak Jasmine. Tuh posisi gue lagi packing karena gue udah ditungguin Sipa, gue mau ke Bandung. Tapi karena gue kayak oke ya udahlah mereka udah datang, jadi gue keluar, gue bilang jangan teriak-teriak ya, samping aku ini ada tetangga aku masih bayi. Pernah juga kejadian di mana gue nggak tahu itu mereka anak-anak yang sama atau bukan, tapi ketika mereka manggil-manggil tetangga gue tuh nangis bayinya. Biar gue tidak dimusuhi oleh tetangga, bisa tolong diem gak lo pada? Tapi gue masih dengan baik-baik ngomongnya tuh. Apakah mereka mendengar? Oh tentu tidak. Pas gue ngomong kayak gitu mereka malah ngomong sendiri, malah asik sendiri dengan bilang ke temennya, iya bener anjir itu si Jasmine yang Munaroh itu. Iya bener, ingat tempat ngonten kemarin. Gue ngomong loh, dah karena nggak digubris, akhirnya gue masuk lagi ke dalam. Selang 3 detik, gak nyampe bahkan 2 detik, gue udah diterakin lagi, sama kayak tadi. Sama ada yang bilang, Kak mau foto Kak Jasmine mau foto. Gue keluar lah akhirnya kan, karena daripada makin berisik ya udah gue turutin aja kemauannya mau foto kan. Akhirnya gue keluar, gue bilang, ayo sini siapa yang mau foto. Kak malah nyuruh gue ngapain? Kak joget Kak, Cici Cuit, Munaroh Kak, joget Kak. Ini maunya apaan sih? Situ gue udah mulai emosi karena gue masih ada barang yang harus di-packing. Sementara gue udah dichatin Sipa untuk kayak, Min buruan Min ke travelnya. Terus gue bilang, udah buruan sini cepetan nih, siapa yang mau foto? Terus lu tau jawabannya apa? Kita gak ada yang bawa HP Kak. Terus gimana dong fotonya? Ya pakai HP kakak aja. Gue bilang, kalau pakai HP aku nanti gimana ngirimnya? Mereka dengan enaknya bilang, gak usah dikirim Kak, masukin aja ke TikTok kakak. Akhirnya gue bilang lah, buruan deh kalau mau foto lu mending ambil HP sekarang karena gue mau pergi nih jam 2. Apa lu pikir mereka langsung lari ngambil HP? Enggak, mereka malah nanya mau kemana Kak emangnya, ikut dong Kak. Gue udah bener-bener emosi banget, akhirnya gue bilang udah cepetan ambil HP soalnya gue mau pergi beneran. Abis itu gue langsung masuk ke dalam rumah karena mereka lama banget, gue udah keburu pergi ke travel. Gue gak tahu tuh apakah mereka jadi balik lagi kesini atau enggak, tapi kayaknya sih jadi ya, soalnya ada beberapa yang DM gue, Kak aku udah ke rumah kakak tapi kakak gak ada. Jadi inti dari video ini adalah stop ke rumah gue. Lo pada kenapa sih temen gue aja mau ke rumah gue tuh harus chat gue dulu kayak, Min gue boleh ke rumah lu nggak, izin dulu. Ini main dateng teriak-teriak, kira kita bestie kali ya. Bener-bener gue siram kalau pada dateng lu, sekalian gue rukiah lu pada.